Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Widya Astuti dengan NIM 221111207. Saya merupakan mahasiswa PGSD semester 1 kelas G dari Universitas Askia. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disimak yuk teman-teman. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya di sini akan berikan gambaran mengenai Pancasila. Apa Pancasila? Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang melekat pada diri mereka sejak diproklamasikan kemerdekaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pendidikan Pancasila sudah dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia sudah ada. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Yang kedua, semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang fundamental. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai jati diri bangsa. Dan yang keenam, sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai pandangan dan dasar negara Indonesia menjadi dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman atau norma bagi masyarakat dalam kehidupan sosial yang terdapat kemukakaan, suku, budaya, ras, dan agama untuk tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan, serta menghindari sikap etnosentralisme. Namun, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan karena terdapat persatuan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila merupakan cara masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari 5 bahasan pokok, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, berikut ini cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sesuai makna dari isi Pancasila tersendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai keagamaan seseorang atau religius untuk menuntun dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 1. Berakhlak sesuai ajaran agama, saling menghormati agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Berani menyuarakan kebenaran untuk keadilan. 2. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang di mata hukum, dan lain-lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. 1. Menjaga keragaman bangsa. 2. Menghargai sikap maupun tindakan egois dan rela berkorban. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Bertanggung jawab. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menanamkan rasa kekeluargaan dan gotong royong dan bekerja sama. 2. Membantu orang lain dalam kesusahan. Sikap positif terhadap Pancasila dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Berikut adalah bagaimana implementasi sikap positif pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, gemar bermusyawarah. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia selain gotong royong adalah musyawarah. Nantinya hasilnya dari musyawarah akan mencapai mufakat. Musyawarah dijadikan salah satu cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah.
Selanjutnya yaitu bekerja keras. Manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk membangun dunia dengan cara bekerja keras. Melalui kerja keras, maka warga negara akan memperlihatkan keluhuran dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya yaitu mewujudkan kehidupan beriman dan bertakwa. Perwujudan sikap tersebut di dalam keluarga bisa dengan cara rajin beribadah dan mendengarkan nasihat orang tua. Sementara itu, wujud kehidupan beriman dan bertakwa dalam masyarakat bisa dengan cara membantu warga yang tertimpa musibah dan berperan dalam perayaan hari besar agama. Dan yang terakhir yaitu tenggang rasa. Hidup bermasyarakat akan berjalan lancar apabila terbina kerukunan di antara sesama warganya. Demi terciptanya kerukunan itu, harus ada sikap saling menghargai di antara sesama warga. Artinya, tenggang rasa berperan penting agar hidup bermasyarakat berlangsung dan harmonis. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter atau generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara beriringan dalam kehidupan sehari-hari, maka berjalan secara baik dan pribadi individu pun dianggap baik. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.